Kemarin kami mendengar suatu pertanyaan dan suatu pernyataan serta suatu kisah yang sangat memiriskan hati, menggoncang jiwa saya, sehingga karenanya kemudian kami mengingat kepada orang tua serta meneteskan air mata, di mana semua itu karena sebab kita jauh daripada sumber segala macam kebahagiaan, yaitu ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Hati-hati kepada seluruh orang tua, jangan sampai kita salah di dalam memberikan pendidikan, karena ketika salah dalam pendidikan, maka bisa salah pula yang kita akan dapatkan di masa depannya. Ini contohnya, seseorang yang mendapatkan pendidikan yang tinggi, pendidikan internasional, karena orang tuanya itu adalah orang tua yang mampu, yang punya, sehingga yang level hanyalah pendidikan internasional, sehingga berhasillah dengan merengkuh gelar-gelar yang tinggi, nilai yang cum laude, dan kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang menjamin serta memberikan harapannya untuk hidup di dunia dalam keadaan aman, sejahtera, sentosa, bahagia, gajinya tinggi. Tapi lihat, ketika dia itu ditawari dengan seorang wanita yang masih juga kerabat, anak pondokan, seorang santriwati yang tahu dengan ilmu agama, yang harusnya kalau kita melihat anak kita itu tidak baik agamanya, kita carikan yang baik agamanya, sehingga kemudian berjalannya itu sesuai dengan harapannya. Kenapa? Karena berimbang antara dunia dan akhiratnya, saling menguatkan. Tapi kalau dua-duanya semuanya ahli dunia, tidak ada yang ahli akhirat, tidak ada yang tahu dengan ilmu agama SAW, maka siapa yang menegurnya ketika dia salah? Siapa yang beritahunya ketika dia itu berada di dalam jalan atau ranah kebatilan? Tidak ada. Itu yang terjadi. Akhirnya dia memilih dengan pilihannya sendiri. Dia kawin dengan seorang yang punya, orang kaya, yang kemudian beberapa bulan setelah itu terjadilah cekcok dengan ibunya, sehingga tidak sampai 1 tahun si suami itu pulang ke rumahnya kerja, tiba-tiba mendapati istrinya dalam keadaan menangis. Maka dia tanya, kenapa? Apa yang terjadi? Ya, siapa lagi yang membuatku menangis kalau bukan ibumu? Lalu kemudian istri itu mengatakan, aku sudah tidak mampu, aku sudah tidak tahan, aku sudah tidak kuat. Kamu sekarang tinggal pilih, aku atau dia. Tidak lagi dikatakan ibu, tidak lagi dikatakan mertua, tidak lagi dikatakan ibumu, tidak, tapi aku atau dia. Maka dengan berat hati si suami itu kemudian memilih istrinya. Kemudian ibunya diusirnya dari rumahnya. Seorang anak sampai tega mengusir ibunya dari rumahnya, sehingga lihat bagaimana ibu tersebut hancur hatinya. Tapi sehancur-hancurnya hati seorang ibu, seorang ayah, sejelek-jeleknya seorang ibu dan seorang ayah, tidak mungkin mereka itu akan berharap dengan kesengsaraan yang terjadi pada anaknya. Ibunya masih sempat berdoa, ya Allah, semoga engkau dibahagiakan Allah Ta'ala. Setelah itu kemudian dia masuk. Setelah dia keluar dari rumahnya, dia mencari-cari ibunya. Ternyata ibunya ketika dia keluar ditabrak oleh mobil dan meninggal dunia katanya. Ini satu contoh bagaimana seorang anak itu kemudian mabuk dengan cinta kepada dunia, cinta kepada wanita yang bukan apa-apanya, tidak berbuat kebaikan sama sekali padanya, hanya beberapa bulan semenjak dia itu kawin, tapi kemudian dikalahkan semuanya ibunya yang banting tulang. Berapa banyak ibu tersebut mungkin ketika anaknya itu sakit, dia tidak tidur. Berapa banyak ibu itu ketika berkorban untuk anaknya, dia jual emasnya. Berapa banyak orang tua itu ketika di hari kelahirannya, karena harus operasi dan sebagainya, dia nggak punya uang,
dia jual HP-nya, dia jual apa yang dia punya, dan itu sama sekali dia lakukan dengan senang, gembira, bahagia, tanpa ada keterpaksaan. Itulah orang tua. Sehingga pantas ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang anak yang mengadukan ayahnya yang telah mengambil harta bendanya dan mencurinya dari anak tersebut, dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal, panggil ayahnya kembali. Ketika diperintahkan Bilal untuk memanggil ayah tersebut datang kepada Nabi SAW, maka sebelumnya mereka Jibril datang kepada Nabi SAW, dan mereka Jibril kata kepada Nabi, ya Rasulullah, dengarkan baik-baik dan cari tahu apa yang dikatakan oleh orang tua tersebut di dalam hatinya, supaya engkau mendengar benar-benar. Baik, datanglah orang tuanya. Jadi tanya, wahai fulan, ini anakmu telah mengadu pada bahwasanya engkau telah mengambil hartanya. Maka dijawab oleh ayahnya, gal iya Rasulullah, tapi tanyakan kepadanya, ya Rasulullah, aku mengambil hartanya untuk siapa? Hanya untuk makanku dan makan saudara-saudaraku yang tidak lain adalah bibinya. Aku tidak mampu lagi untuk menghidupi mereka, sehingga aku ambil hartanya. Apa jawaban Nabi Gal? Bukan jawaban itu yang aku ingin dengar, tapi jawaban yang ada di dalam hatimu. Di saat itulah kemudian dia berkata, demi Allah, setiap saat, setiap waktu selalu bertambah keimananku kepadamu. Demi Allah, tidak ada yang tahu akan lintasan hatiku kecuali Allah. Dan sekarang engkau telah menegurnya, dan engkau telah ingin tahu apa yang terlintas dalam hatiku. Maka kemudian dia itu membaca sebuah syair yang sudah dipersiapkan, yang ada di dalam hatinya, yang artinya dia katakan, anakku, kalau kita mau hitung-hitungan, dulu engkau masih lemah, aku kuat, aku banting tulang, aku mencari uang untuk memberi makanmu, untuk mempersiapkan tempat yang terbaik untukmu, untuk memenuhi segala macam kebutuhanmu. Selama aku hidup, selama aku mampu, aku bahkan tidak sudi untuk mengatakan tidak dengan apapun yang kau minta. Aku masih ingat ketika engkau sakit, aku tidak tidur, galau pikiranku, hilang rasa kantukku, padahal aku tahu yang namanya nyawa tidak mungkin akan luput. Ketika datang ajal, maka akan tiba, dan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa menolong. Aku tahu itu, tapi aku tidak bisa tidur memikirkanmu. Bahkan aku berharap, ya Allah, biarkan aku yang sakit, jangan anakku. Tapi kemudian setelah engkau kuat dan aku lemah, engkau bisa mencari uang, aku tidak bisa lagi. Justru engkau balas aku dengan begini. Andai kata engkau tidak membalas kebaikanku sebagai ayah, engkau hanya membalas kebaikanku sebagai tetangga, itu sangat baik, tapi itu pun tidak kau lakukan, apalagi engkau membalasku sebagai ayah. Ketika Nabi SAW mendengarkan jawaban tersebut, maka Nabi SAW berkata, tidak ada seorang pun, tidak ada binatang pun, tidak ada makhluk pun, bahkan tidak ada ciptaan Allah Ta'ala, walaupun jamadat, yang mendengar jawaban ini, kecuali dia akan menangis karenanya. Anta wa maluka li abi, engkau wahai anak, dan semua hartamu itu adalah milik dia. Itulah yang terjadi. Masalahnya, banyak
anak yang durhaka pada orang tuanya karena dia tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang tua. Dan setiap anak, dia tidak akan tahu apa yang seorang tua kecuali setelah dia menjadi orang tua.